Dua jenis minuman arisan ibu-ibu yang diam-diam bikin kebas jadi menjadi dan gula darah membumbung tinggi. Coba kita bayangin, tonton sampai habis. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi, tekan tanda plus di sini, komen mau konsultasi, jangan lupa inbox dan di-share supaya jadi amal jariah. Nah Bapak Ibu, coba bayangin suasana arisan. Wah, meja tuh udah tertata rapi, kuenya berjajar cantik. Ibu-ibu duduk melingkar-lingkar, ngobrolin soal anak, harga beras, sampai obat gula. Ada yang bilang, gula saya kemarin 180 ya, tapi kok kaki masih kesemutan ya? Ada yang nyeletuk, aku makannya cuma nasi dikit udah dijaga. Lalu minumannya datang, warnanya cantik, rasanya seger, kelihatannya ringan. Dan hampir semua ibu-ibu langsung minum tanpa pikir panjang. Padahal di situ justru awal masalah besar yang jarang disadari. Nah Bapak Ibu, banyak ibu-ibu tuh ngerasa kebas makin sering, telapak kaki makin panas, jari tangan kesemutan, malam hari itu kaki kayak ditusuk-tusuk. Tapi herannya, makan besar jarang, nasi udah dikurangin, obat udah minum teratur, terus kenapa keluhannya nggak juga membaik? Jawabannya Bapak Ibu sering bukan di piring, melainkan di gelas. Ada dua jenis minuman yang hampir selalu muncul di arisan ibu-ibu, yang terlihat sepele, bahkan dianggap aman buat penderita diabetes. Padahal secara ilmiah, minuman inilah yang bikin gula tuh naik cepat, bikin lonjakan gula darah tanpa disadari, dan juga memperparah kerusakan saraf atau neuropati. Dan yang bukan nakut-nakutin, ini sesuai Bapak Ibu dengan jurnal kedokteran dan juga nutrisi yang udah bertahun-tahun meneliti efek minuman manis cair terhadap gula darah dan juga saraf. Minuman pertama, es teh manis atau teh hangat. Minuman sejuta umat di arisan, kelihatannya ringan, kelasannya nggak berat seperti sirup, bahkan sering dianggap lebih aman daripada kopi susu. Padahal justru inilah pemicu nomor satu kebas makin menjadi. Kenapa teh manis di arisan sangat berbahaya untuk saraf? Masalahnya Bapak Ibu, bukan hanya manisnya saja, tapi cara gula masuk ke dalam tubuh. Gula cair itu akan masuk ke dalam darah tanpa rem. Gula yang larut dalam air tidak perlu dikunyah Bapak Ibu, tidak juga harus dicerna lama, langsung dia diserap sama usus. Artinya gula darah naik dengan sangat cepat. Menurut American Journal of Clinical Nutrition menjelaskan bahwa minuman bergula menyebabkan lonjakan glukosa lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan makanan padat dengan kalori yang sama. Jadi Bapak Ibu, satu gelas teh manis itu bisa naikin gula lebih cepat daripada sepiring nasi. Ya, kemudian diminum saat ngobrol panjang. Ibu-ibu arisan itu jarang minum cepat biasanya. Biasanya diseruput pelan tapi habis, kadang nambah lagi. Nah masalahnya walaupun pelan Bapak Ibu, total gula tetap masuk semua. Satu gelas teh manis sama dengan 20-30 gram gula, sama dengan 5-7 sendok teh gula. Menurut American Diabetes Association atau ADA, menyarankan penderita gula itu maksimal 25 gram gula tambahan per harinya. Artinya satu gelas aja udah habis jatah harian sebenarnya. Nah berikutnya, teh manis itu juga sering diminum saat perut belum berisi protein. Banyak ibu-ibu datang arisan itu belum makan siang, dia penuh cuma ngemil kue doang. Nah tanpa protein, gula tuh naik lebih cepat Bapak Ibu. Kemudian insulin bekerja lebih berat Bapak Ibu ya. Saraf itu akan jadi korban. Menurut Journal of Diabetes Research menunjukkan bahwa lonjakan gula mendadak atau postprandial spike berkaitan erat dengan nyeri dan juga kebas saraf, meski HbA1c-nya tampak lumayan. Nah dampak langsung ke saraf gimana? Saat gula naik cepat Bapak Ibu, pembuluh darah kecil ke saraf itu menyempit, saraf kekurangan nutrisi, gula menumpuk di jaringan saraf. Nah menurut Journal of Neurology and Diabetology mencatat bahwa fluktuasi gula yang tajam lebih merusak saraf dibanding gula tinggi tapi stabil. Makanya muncul kesemutan makin sering, telapak kaki terasa panas, nyeri malam hari, kaki itu kayak ditusuk jarum. Nah minuman kedua apa? Minuman kedua adalah es sirup, es buah atau minuman warna-warni. Ini favorit ibu-ibu arisan ya. Kelihatannya segar Bapak Ibu. Ada buahnya, warnanya cantik, tapi justru ini yang paling bahaya. Fruktosa cair itu musuhnya senyap Bapak Ibu. Banyak minuman sirup dan es buah itu mengandung gula cair.
fruktosa tinggi. Ya, fruktosa itu tidak langsung menaikkan gula darah, tapi langsung ke hati. Dia akan memicu resistensi insulin. Menurut Diabetes Care Journal and Journal of Hepatology menyebutkan bahwa fruktosa cair memperburuk sensitivitas insulin dan mempercepat komplikasi. Efeknya Bapak Ibu, hari itu terasa kayak biasa, tapi 2-3 hari kemudian kebas makin menjadi. Nah, dia tuh nggak bikin kenyang, tapi gula masuk banyak Bapak Ibu. Minuman manis itu tidak memberikan sinyal kenyang, tapi kalorinya tinggi banget Bapak Ibu. Akhirnya, minum es sirup, makan kue, pulang tuh masih lapar. Nah, menurut Nature Reviews Endocrinology menegaskan bahwa kalori cair adalah penyumbang utama lonjakan gula tersembunyi. Kemudian pewarna dan zat tambahannya. Banyak minuman warna-warni itu mengandung pewarna sintesis dan juga pengawet. Menurut Journal of Nutrition and Metabolism menunjukkan bahwa zat aditif tertentu akan meningkatkan stres oksidatif yang mempercepat kerusakan saraf perifer pada penderita gula. Nah, kenapa sih kebas sering terasa malam hari setelah arisan? Karena Bapak Ibu, malam hari itu aliran darah tuh melambat, hormon berubah, saraf itu jadi lebih sensitif. Nah, menurut Journal of Pain Research menyebutkan bahwa nyeri neuropati itu paling sering muncul malam hari akibat perubahan sirkulasi. Jadi kesimpulannya gimana Bapak Ibu? Ya, sirup, teh manis, itu bukan sekedar minuman arisan, tapi pemicu lonjakan gula tercepat. Kemudian akan menyebabkan perusak saraf yang sering diremehin. Penyebab kebas makin jadi walaupun Bapak Ibu makan tuh udah dijaga. Jadi solusi aman saat arisan gimana? Air putih, teh tawar, minum setelah makan, bukan saat perut kosong. Kemudian minumnya setengah aja. Awali dengan protein kecil, misalnya telur gitu. Salam hidup sehat.